Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Najib Jini Gumilang dari TRI 2A dengan NPM 2478 di sini saya akan menjelaskan tentang lab di Netacad, yaitu di lab 4.2.3 Design a Prototype of an AI Application, yang berarti merancang aplikasi AI IoT dan mewujudkannya. Jadi di lab ini mengajak kita untuk berkreasi di dunia Internet of Things (IoT), menggabungkannya dengan kecerdasan buatan (AI) dan pembelajaran mesin (ML) (Machine Learning). Fokus kita di sini adalah di sini saya akan merancang sebuah termostat rumah yang bukan sekedar pengukur suhu, tapi juga bisa belajar mandiri, mengambil keputusan cerdas, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, di part 1 ini, consider an IoT application with AI ML technology, yaitu mempertimbangkan aplikasi IoT teknologi AI dan ML. Nah, di sini sih saya akan melakukan pada rumah smart home saya, yaitu rumah pintar saya, eh, menambahkan termostat. Tapi termostat itu bukan termasuk sekedar pengukur suhu, tapi juga bisa belajar mandiri, memiliki keputusan kecerdasan, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, untuk yang pertama, list design feature. Yang pertanyaan pertama, list design feature and device. Yang itu daftar fitur dan fungsi yang diinginkan untuk perangkat saya itu apa aja sih? Yaitu yang pertama ada pengatur suhu adaptif. Pengatur suhu adaptif ini tuh eh, dia sendiri harus bisa mengenali dan mengikuti preferensi suhu Anda dari waktu ke waktu. Apakah itu Anda saat tidur, bekerja, atau bersantai. Jadi misalnya di rumah pintar saya itu, berarti kalau misalnya saya lagi tidur, nanti suhu AC-nya dia akan menyala, akan membuat kita nyaman dengan suhu tersebut. Nah, ketika kita bekerja, ya, dia akan mengikuti suhu kita. Akan ada perubahan suhu yang membuat kita bekerja atau bersantai. Nah, yang kedua sendiri, agar fitur saya agar menyempurnakan juga, dia fiturnya harus hemat energi otomatis. Eh, Nah, ini juga perangkat saya juga dia memiliki sistem hemat energi otomatis. Jadi perangkat ini idealnya bisa mendeteksi kapan rumah kosong dan menurunkan konsumsi energi secara otomatis. Jadi perangkat saya juga berpikir perangkat saya agar bisa hemat energi. Jadi misalnya tidak ada aktivitas nih di rumah, dia akan misalnya lampu kalau udah pagi dia akan mati sendiri seperti itu. Dan ya, misalnya AC, misalnya dia akan otomatis otomatis mati di misalnya jam 7 pagi itu otomatis mati. Oke. Nah, fiturnya juga yang antara lain dia dapat terhubung dengan dunia luar. Nah, jadi maksudnya terhubung dengan dunia luar, fiturnya kemampuan untuk mengambil data cuaca dari internet akan sangat membantu agar perangkat termostat ini bisa meramal dan menyesuaikan diri sebelum suhu berubah. Misalnya kalau lagi hujan, dia akan ada penghangat yang akan mendinginkan tubuh kita. Misalnya kalau lagi panas, AC akan hidup sendiri seperti itu. Nah, kita juga bisa dapat mengontrol mengontrol termostat kita, mengontrol sistem ini di mana saja. Misal kita ingin mengendalikan dari handphone, tablet, fitur-fitur yang ya dari handphone dan tablet, misalnya kita lagi di luar, ada ya seperti itu. Dan dapat juga dia melakukan sensor
identik interaksi suara. Jadi misalnya kita dapat menambahkan dengan mensinkronasinya dengan AI Google, seperti asisten Google ya. Kayak misal, oke Google, berapa cuaca hari ini? Nah, nanti dia akan menampilkan cuaca hari ini gitu. Nah, ini yang kedua, pertanyaannya list the factor the main influence precipitation temperature. Yang berarti daftar faktor-faktor yang dapat mempengaruhi preferensi suhu. Apa saja sih yang mempengaruhi yang apa saja sih yang bisa mempengaruhi panas dan atau dingin pada temperatur suhu. Ternyata di perangkat ini juga bukan hanya angka di termometer atau di sistemnya, ada juga kelembapan udara, hembusan angin, ada kelembapan udara, hembusan angin, dan paparan sinar matahari. Nah, dia akan yang mempengaruhinya itu bukan hanya bukan hanya angka yang ada di suhu itu. Nah, termasuk ada juga kelembapan udara, hembusan angin, dan paparan sinar matahari. Nah, bahkan pakaian yang kita kenakan. Nah, this the ways smart device can get information about factor. Jadi ini artinya tuh kenapa bagaimana device ini bisa mengenali faktor-faktor tersebut. Ternyata yang pertama itu karena ada sensor internal. Jadi di sensor internal ini dia dapat mengukur suhu dan kelembapan di dalam ruangan. Nah, yang kedua dia ada sensor kehadiran. Jadi di sensor kehadiran ini mendeteksi apakah ada orang di rumah. Nah, ini yang contoh yang hemat energi tadi. Yang kedua koneksi internet dong. Contohnya untuk ya misalnya untuk data-data terkini, jadi kita butuh koneksi internet misalnya dari cuaca, ya kan di internet sendiri di Google dia ada sistem ada aplikasi cuaca yang bisa mendeteksi cuaca. Nah, jangan lupa dia ada memiliki pembelajaran dari kebiasaan. Maksudnya itu dia dapat merekam kebiasaan kita. Ini sebenarnya bahaya, tapi dibutuhkan dalam smart device thermostat ini sendiri agar dia dapat mengubah suhu secara manual lalu belajar pada pola tersebut. Jadi dia dapat mempelajari pola suhu yang ada di rumah kita. Yang kedua, kita akan membangun desain komponen required for an IoT application with AI ML technology. Nah, jadi di sini kita disuruh mengeksplor desain function the key component. Maksudnya itu kita akan membongkar bagian-bagian penting dari device thermostat ini sendiri dan bagaimana cara bekerja sama. What are the key of the component of thermostat control each? Apa saja komponen kunci untuk mau agar pertama ada sensor yang pasti, sensor indera yang berarti sensor. Misalnya
sensor suhu, kelembapan, geraknya. Dia akan sensor, ada sensor sendiri ya. Habis itu kita buat komponennya lagi, ada otak lokal atau microcontroller. Controller. Ini adalah pemrosesan kecil di dalam termostat yang akan mengolah data awal dan mengirim perintah perintah eh, misalnya datanya. Jadi dia akan mengirim datanya ke termostatnya itu sendiri. Habis itu ada, misalnya nggak usah pakai otak-otak lokal gini ya, kelamaan. Jadi ada kontrol komponen utama itu ada sensor, microcontroller, habis itu ada modul WiFi, modul WiFi. Jadi modul WiFi ini adalah untuk terhubung ke internet dan dapat berkomunikasi dengan cloud. Jadi dia akan menyimpan datanya di cloud. Terus ada aktuator. Aktuator, habis itu aktuator ini adalah bagian yang benar-benar menyalakan atau mematikan sistem pemanas dan pendinginnya. Jadi dia adalah button, tombolnya lah. Terus ada UI-nya, layar. Jadi ini adalah layar dan aplikasi sebenarnya, maksudnya kalau kita mau jalaninya, cara Anda berinteraksi dengan termostat online, termostat pintar ini, jadi dia memiliki aplikasi sendiri. Jadi kita bisa mengatur suhunya di aplikasi ini. Nah, yang terakhir ada platform Fog. Nah, ini adalah jantung atau ada jantung dari AI ML-nya. Di sinilah data besar, di platform platform cloud-nya ini di datanya itu akan disimpan, dianalisis dan oleh algoritma pintar dan keputusan-keputusan penting yang dibuat. Nah, yang ketiga, bagaimana termostat ini dapat beroperasi? Yang pertama sendiri dia beroperasi list proses. Nah, kan bagaimana proses dan operasi dari smart thermostat ini? Dia akan ada pengumpulan data. Jadi dia sensor ini akan terus-menerus mengumpulkan informasi dari dalam rumah ditambah dari data cuaca dan internet dan interaksi Anda. Jadi dia akan mengumpulkan terus-menerus otomatis. Yang kedua, dia bisa mengirim data ke cloud. Jadi semua yang tadi data itu udah dikumpulkan terus-menerus, dia akan dikirimkan dengan aman ke server yang ada di cloud kita yang udah kita buat. Nah, kita yang terakhir yang ketiga ada analisis cerdas dari AI atau machine learning yang kita pakai. ML itu machine learning ya. Jadi AI ini di cloud akan menganalisis data, mencari pola dan kebiasaan Anda dan akan memprediksi suhu dan memahami bagaimana rumah Anda merespon gitu. Ya, yang keempat dia ada pengambilan keputusannya. Nah, jadi berdasarkan analisis ini, AI akan memutuskan tindakan terbaik. Misalnya jika jam 5 sore dan suhu di luar naik, maka di jam 3, jam 1, jam 2 kan suhu itu pasti dia akan ini ya, akan naik, misalnya panas gitu di luar.
Nah, misalnya kita dari luar, nanti kalau kita misalnya udah mau deket rumah, jadi suhu itu sendiri, AC ini dia akan secara otomatis menurunkan suhunya agar rumah itu menjadi dingin. Jadi kita kalau udah masuk tuh jadi nggak kepanasan gitu. Itu ada pelaksanaan tindakan. Pelaksanaan tindakan itu ya keputusan AI yang dikirim ke termostat yang kemudian memerintahkan sistem pemanas pendingin untuk menyala atau mati. Jadi dia akan otomatis menyala atau mati. Oke, itu saja. Terus bagian 3, describe the process operation of regression with flow chart. Nah, di sini agar lebih jelas kita akan visualisasi proses menggunakan flowchart. Nah, di sini kita akan langsung saja di proses sendiri kan ada grep td to enter. Nah, habis itu kita a misalnya gini kan mulai. Dia akan mulai, sistemnya akan mulai, terus di bagian B kita akan membuat komen thermostat akan mengumpulkan datanya apa saja. Datanya ada suhu, gerak, dan lain-lain. Duh, hmm, sabar, sabar. Termostat mengumpulkan data. Misalnya suhu, suhu apa dan lain-lain. Nah, habis itu thermostat akan ambil info cuaca dan lain. Oh, habis dari C dia ke, habis dari B dia ke C. Nah, habis dari langkah C, dia akan, nah, habis dari dia termostat akan mengambil info cuaca online, dia akan lanjut ke data akan dikirim ke cloud dengan menggunakan WiFi. Habis habis data dikirim ke cloud, dia akan langsung data akan disimpan di cloud. Data akan disimpan dan diakses diakses menggunakan AI dan machine learning.
Cloud. Habis disimpan dan dianalisis di cloud, AI dan machine learning akan menganalisis datanya dan membuat keputusan pintar yang tadi. Dia dapat membuat keputusan pintar. Habis membuat keputusan pintar, kayak gini dari sini. Nah, setelah membuat keputusan pintar, nanti dia keputusannya akan dikirim balik ke termostat. Dia akan langsung dijalankan di termostat pintar tersebut. Nah, setelah itu selesai. Nah, ini adalah alur flow, menggunakan flowchart di 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 thermostat pintar saya. Di sini dia alurnya seperti ini. Yang kedua, kita copy sama saja soalnya menggunakan controller. Nah, dia akan mulai operasi berulang. Nah, dia sama perintahnya. Nah, dia sama ya. Dia tapi akan berulang. Nah, yang terakhir ada reflection. Apa sih reflectionnya sendiri di sini? Komponen mana yang menyediakan daya otak untuk pembelajaran? Komponen mana ya? Jadi siapa yang paling cerdasnya, otak yang dimaksud? Yang dimaksud untuk proses pembelajaran dan ini jawaban saya. Jalan di plak. Nah, yang paling jelas yaitu ya mereka yang membutuhkan daya komputasi yang besar dan akses data historis untuk bisa menjadi pintar. Nah, yang kedua, can you think? Bisakah kamu berpikir? Ada ya, apa ini? Bisakah kamu berpikir? Other selain device ini, bisakah Anda memikirkan mereka IT lain yang
yang akan belajar seiring waktu dan mengingat kompresinya. Oh, selain termostat pintar ini, tentu misalnya misalnya robot Anda tahu kan? Pasti kalian tahu kan robot penyedot debu yang membersihkan rumah. Nah, ada lagi lampu pintar yang tahu kapan Anda butuh terang atau redup, dan ada lagi sistem penyiraman tanaman yang bisa menghemat air dengan belajar pada pola cuaca lokal. Nah, ini adalah ada lampu pintar dan sistem penyiram. Pokoknya ada banyak, ada yang saya tahu ada tiga yang di tiga ini yang saya tahu. Jadi di lampu pintar ini dia akan tahu kapan butuh terang atau redup, dan di sistem penyiraman tanaman ini bisa menghemat air dengan belajar pada cuaca lokal. Nah, jadi itu saja hands on dari lab 4.2.3 tentang prototype design of prototype and AI application. Di sini kita memikirkan apa saja sih yang bisa kita lakukan pada smart smart home, yang ada di misalnya kita bisa menuangkan pikiran apa saja sih. Nah, di sini itu ada termostat pintar yang dapat mengetahui suhu dan cuaca secara otomatis. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.